Nah, tadi kan saya ngomong dari aspek mekanisme apa yang menggaransi paling demokratis? Ya pemilu langsung. Karena tadi prinsipnya apa sih demokrasi itu? Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat. Demokrasi di Indonesia itu sebenarnya ya Indonesianisasi demokrasi. Iya. Di localize. Aku mau tambahin soal pidato Pak Prabowo. Posisi saya sih, saya mendukung pada posisi membuka ruang wacana publik. Ya kan? Itu harus digulirkan lagi di publik. Saya punya keyakinan ujungnya nanti tetap pilkada langsung, tapi ada proses perbaikan di situ. Contohnya misalnya yang menjadi calon bupati, gubernur, presiden harus dari partai politik. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sangat berbahagia karena ada siapa, Dit? Bupati Situbondo terpilih, The Great Rio Prayogo. Gubernur. Gimana? Untuk menghormati yang menang ini saya pakai baju gubernur. Oh iya, dan beliau ini yang kemarin kalah taruhan sapi ya. Iya. Gak apa-apa kata beliau, gak apa-apa kalah taruhan sapi, tapi aku menang pilkada. Ya, dan satu profesor politik ya, yang 10 tahun mewakili kampus kekuasaan. Iya. Masih berkuasa nggak? Sekarang kampus kekuasaannya Akademi Militer. Ada Mas Nyarwi Ahmad. Gimana Mas ngeliat ada Korea menang pilkada ini gimana? Luar biasa. Nah, makanya tadi itu saya Pilkada yang katanya berbiaya sangat tinggi. Iya, pilkada yang lebih brutal juga. Artinya money politiknya itu kan konon katanya banyak ya, usaha apa tawaran. Ya makanya gede dong berarti. Belum tentu gitu kan. Tadi kamu sebut katanya Korea kan? Iya. Nah, biasanya Korea definisinya gimana? Orang dari bawah, pekerja keras, selalu melihat peluang-peluang yang inovatif. Nah, kalau dari bawah Korea kira-kira punya nggak? Oh, Quattro pasti. Itu Awal-awal. kan? Awal-awal. Iya. Tapi setelah jadi bupati belum tentu. Kan udah melenting kan. ya sekarang sudah melenting. Kalau Korea itu nggak punya duit. Ini Korea Utara. Lebih Lebih miskin. Ini udah di bawah nggak punya duit, busuk lapar. Busuk lapar. Nanti pecinta Korea Utara marah loh. Nggak tahu. Asumsikan aja ada dulu. Gimana merayakan kemenangan? Iya. Kalau Apa lesson Lesson learn? learn dari pelajaran dari Kasih hikmah dulu. Ya, by the way kita ucapan selamat dulu ya, kalau selamat Rio dulu. nih ya. Selamat. Berhasil menang lawan incumbent loh Mas. Wah, iya, berat loh. Incumbent loh. Udah kayak Mas Anies ya. Tapi ini beliau membuktikan juga kan, ada yang bilang bahwa kalau incumbent maju berarti infrastruktur aparat negara itu dari atas sampai bawah bekerja untuk kekuasaan. Itu satu. Yang kedua, Korea lawan incumbent. Korea itu biasanya tewas juga. Kenapa? Nah, tapi ini enggak. Oh iya betul. Kan gitu. Karena pasti logistik paten. berkah masyayikh. Apa itu? Berkah para ulama yang Istilah ini. Jangan kasih Arab dulu kawan ini. Mas kemarin di Solo Mas. Dia ketemu orang so-soan Jawa, nggih Pak, sun Pak, nggih Pak. Dikasih counter attack pakai bahasa Jawa kan, langsung terdiam kawan kan. Meriki mawon, bio miwon. Apa pelajaran Mas kemarin? lesson learn-nya. Brutalitasnya memang ngeri ya. Ini aku kan mengalami di dua dimensi. Satu sebagai konsultan politik, kemudian sebagai aktor langsung dari pilkada ini. Meskipun dua-duanya masih jalan, ketika itu masih jalan. Gitu. Kalau udah dari konsultan jadi kandidat nih harus pakai cincin gitu ya. Itu jimat. Terus. Kita aja lagi lu. Tapi jam masih smartwatch. Dia main kan. Iya, humble. Jadi ya, aku bilang begini sama salah satu petinggi partai. Sudah, aku nggak mau lagi bahasa Jawanya itu maitu. Apa istilahnya Mas Nyarwi? Maitu itu apa bahasa Indonesia? Mengkritik hanya bisa Misu. Bukan misu. Maitu itu mengecilkan, mengecilkan seseorang yang bisa Menganggap remeh. Iya, menganggap remeh seseorang yang bisa tarung
dalam pilkada. Kan kita bahas sebelah itu kan, Iya. orang dapat rekom saja itu udah Betul. Ajaib. udah top lah, ya kan berarti Iya, kan. kita bahas dari Iya. zaman rekom tuh ya. Iya, rekom kita bahas tuh sudah top lah, apalagi bisa sampai menang dalam pilkada. Total politik ini agak mengikuti perjalanan Agak. politik Anda ini Mas sampai detik ini ya. Agak. Mantap. Dari zaman konsultan ya. Dari zaman konsultan menuju rencana, Iya. dapat rekom. Rio sampai- Prayogo juga mengikuti total politik dari masih pinjam bendera sama kita. Iya benar. FYI ya. FYI. Iya, proyek pertama kita dulu pinjam PT beliau. Kita belum punya PT. Ini apa dulu? Arisan apa perkumpulan tuh? Aku pinjam gini Mas. Gue. Iya. Ya udah lu bayar pajak. Jasa, jasa. Lu bayar pajaknya aja katanya. Ini apa ininya? Iya benar benar benar. Berkahnya Mas Rio. Iya iya makasih Mas Rio. Itu di Vio kamu tuh. Jangan kamu tanya. Tapi itulah kita ya, bigger together. Iya. Saling membesarkan satu dengan yang lainnya. Rio Prayogo juga sering diundang kan, ini sebagai analis politik. Nah, sekarang diundang sebagai bupati terpilih, coy. Agak sombong dikit boleh, udah menang. Oh menang kok ya, sombong boleh. Bukan sombong. Apa ini merayakan. Bersuka cita. Merayakan. Karena aku merasa begini. Walaupun bernuansa kesombongan. Kalau ada teman kita katanya Pak Idam tuh, lu tuh jangan sondrong dong. Apa tuh sondrong? Sombong dan gondrong. Dia nggak sondrong. Jadi konsultan politik sudah mengalami asam garam lah. Kita pernah menang banyak, kalah beberapa, melihat politik dari dekat. Sekarang aku sebagai aktor, ada adagium yang benar-benar menakutkan buat aku itu apa? Tukang potong rambut itu nggak bisa potong rambutnya sendiri. Oh iya betul. Ya kan? Aku sebagai konsultan pileg bertarung sudah sekian periode, pilkada sudah bertarung baik di kabupaten, pilgub, di pilpres, ya kan? Nah sekarang mencalonkan diri itu tadi nggak bisa motong rambut sendiri kan? Motong rambut orang pandai, kesana kesini, hasil surveinya begini, harus begini, tim harus dibentuk ini, oh itu jago. Tapi ketika menjadi calon, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus jaga ritme tim. Itu yang pelajaran paling berharga sih itu. Bagaimana kita bisa mengajak orang engagement untuk bekerja di dalam manajemen politik, tapi kita juga harus menjaga diri kita ini sebagai pengantin. Pertanyaannya gini, menurut Mas Rio sebagai kandidat sekarang, konsultan politik itu perlu nggak sih? Sangat. Karena bagaimanapun kita butuh second opinion. Kita butuh another perspective, ya kan? Kalau dari cuman internal saja, kadang-kadang ada potensi yes boss. Oh yes boss. Iya kan? Bagus begitu. Tapi kita bahkan butuh opini lain yang mungkin tim itu tidak tahu. Gitu untuk mengevaluasi tim. Anda juga ketika running ini anak buah punya counter opinion juga. Iya. Aku sudah pasrah total. Aku pengantin. Aku bukan lagi konsultan politik. Garis besarku ini silakan terjemahkan sendiri bagaimana caranya untuk menang. Anak-anak, area-area. Area-area semua. Anak children semua yang tanpa ini ya, pasti ada namanya lokal strongman itu. Itu bagaimana menjahit lokal strongman, restu para kiai. Terus kemudian dukungan dari pondok pesantren itu luar biasa. Jadi sawah itu sudah ada sebenarnya, tapi mengolah sawah itu menjadi potensi elektoral itu yang kita lakukan, gitu. Atraksinya di sana sebenarnya, gitu. Gimana Mas Erwi melihat? Konsultan yang pengantin yang konsultan ini. Ya, emang beda banget itu ya berarti ya. Beda, saya setuju dengan tadi yang disampaikan Pak Bupati ya. Mas Bupati, karena masih muda. Atribusinya jangan diganti. Iya, Mas Bupati. Makanya tadi sebelum saya jawab, saya kesini tuh bingung. Ini ketemu dengan Mas Bupati. Saya kalau nggak pakai jas kan nggak sopan. Tapi saya juga pakai batik, jadi saya ini bingung juga. Jadi akhirnya jas sama batik udahlah. Ini dua-duanya udah sopan kan. Gitu. Nah itu soal tadi ada gium tadi ya, tukang cukur nggak bisa nyukur rambutnya. Itu ada gium yang sudah lama ya disampaikan betul ke teman-teman konsultan politik karena rata-rata ya konsultan politik itu karena melihat dari luar. Jadi bagaimana mengelola. Nah, Mas Rio ini, Mas Bupati Rio ini bisa gitu ya
melawan adagium itu, artinya membuktikan bahwa itu tidak benar. Sebenarnya ini merendahkan loh kalau hanya kelasnya tukang cukur. Kenapa? Saya belajar marketing politik, maksudnya jangan tukang cukur. Ini merendahkan sekali. Kalau saya analognya Mas Botirio, itu dokter bedah. Mas Botirio. Iya, dokter bedah itu mana ada dokter bedah bisa bedah dirinya sendiri. Iya, betul. Gitu. Kan itu masuk akal. Sedokter itu kalau sakit, apalagi dokter bedah, misalnya dalam dan sebagainya, nggak mungkin dia bedah sendiri. Walaupun dia tahu teori semua. Dia tahu semua gitu loh. Walaupun dia tahu anatomi tubuhnya, tapi nggak mungkin dia melakukan bedah, apalagi bedah saraf. Anestesia gimana dia sadar? Dia nggak sadar kan gitu. Nah, ini dua pekerjaan yang sangat rumit. Tetapi apa yang dilakukan Mas Rio ini di Indonesia mungkin sangat tidak banyak, sangat kecil sekali, nggak ada bahkan mungkin dugaan saya baru pertama ini Mas Rio. Bogor di Oh Bogor. Oh Mas Arya Bima. Berarti ini yang kedua. Bima Arya. Berarti ini yang kedua Mas Rio. Nah di beberapa tempat di luar negeri saya contohkan ya, misalnya tapi sistem politiknya berbeda ya, parliamentary political system itu di Inggris. Ya karir David Cameron itu dimulai dari kerja sebagai konsultan politik, khususnya strategic communication. Yang itu diambil oleh Partai Konservatif. Setelah itu dia berkarir gitu ya, sampai kemudian pemilu konservatif menang, dia jadi Perdana Menteri. Dan di beberapa tempat memang ada yang begitu, tapi di Indonesia itu rata-rata jarang yang kemudian seorang profesional gitu kemudian punya ruang tempat bermain dan sekaligus bisa menang. Ingat nggak? Cameron kan jadi anggota Partai Konservatif pada akhirnya kan? Pada akhirnya, tetapi awal karirnya kan dia sebagai profesional strategis. Sama kayak Boris Johnson. Pernah jadi broadcaster juga. Kemudian ahli komunikasi dan praktisi masuk konservatif juga. Satu partai dengan Cameron misalnya. Dan kemudian jadi Perdana Menteri juga. Itu contoh gitu loh. Di Indonesia eksperimen itu kalau di level nasional itu belum ada memang. Yang level kabupaten kota itu baru 2 ya, Mas Rio ya. Yang pertama Mas Arya Bima itu. Arya kebalik, maaf. Yang kedua Mas Rio ini kan gitu. Nah, iya itu jelas gitu. Nah, di level nasional itu pernah ada. Kita ingat nggak? RM09. Iya, baru mau bilang. Iya kan? Dari suwe. Iya, ini senior juga ini. Iya. Ya moga-moga senior ini nonton, tapi katanya Suka nonton kok dia. Suka ke Amerika katanya. Iya. Di Amerika kan juga bisa nonton. Oh iya, betul. Benar kan? Ya karena kalau bagus, itu bagus juga kamu kemarin. Itu kan hampir beliau running ya untuk presiden. Iya. Ya, tetapi kan tidak dapat tiket, ya kan? Apalagi sampai kemudian berkontestasi. Di Indonesia itu saya lihat afirmasi ya, atau katakanlah bukan afirmasi, ruang para orang yang punya pengalaman sebagai konsultan dan juga praktisi gitu ya, itu kemudian masuk ke dunia politik dan mendapatkan apresiasi, dapat tempat, itu kurang. Padahal ini menurut saya penting. Konsultan itu kan rata-rata bekerja dengan mindset riset ya, kemudian pengalaman empirik bahkan dengan insting. Dia bertemu dengan pemilih, dia ngerti betul gitu kondisi pemilih. Dan mayoritas konsultan itu setahu saya itu bekerja tidak istilahnya menolak prinsip yang yang merusak demokrasi. Contoh money politik misalnya seperti itu. Nah, ini kan mendidik masyarakat juga ya, karena nature-nya itu bagian dari kalau kita lihat polling dan seterusnya itu kan pilar kelima demokrasi yang mewakili suara rakyat dan mendengarkan dekat dengan suara rakyat. Nah, orang yang terbiasa dekat dengan suara rakyat, mengerti perasaan rakyat, saya kira kalau itu bisa mengartikulasikan dan kemudian bekerja, kemudian dia bisa gitu ya mengelola, kalau misalnya seperti Mas Rio nantinya inovasi-inovasi dalam pemerintahan, memberikan contoh yang program yang luar biasa bagus. Saya kira Jawa Timur ini akan banyak mutiara gitu loh. Artinya kalau ini gitu pilbub levelnya nanti bisa jadi penantang Bu Khofifah juga gitu. Khofifah udah nggak bisa lagi. Berarti nggak bisa, berarti kan penantang Mas Emil gitu. Kalau Mas Emil mau maju. Mas Emil mau maju kalau mau kan gitu. Tapi jangan-jangan nggak malah didatengin Mas Emil juga kan. Iya, jadi wakil Mas Emil. Enggak, justru tantangan saya bagaimana membuat salah satu dari anak total politik ini menjadi anggota DPR RI. Gitu. Tantangannya itu. Ini tadi kayaknya sempat saya dengarkan dari diskusinya yang ini tadi. Enggak, nanti dulu itu. Komunikasi Mas Rio dulu. Anda tahu dong siapa dong? Nanti dulu. Tahu dong siapa yang punya infrastruktur dan kuda-kuda. Mas Rio, ini tadi tuh menarik juga tuh omongan. Emang Anda nggak pakai money politik kemarin? Tidak pakai politik gimana maksudnya? Itu tadi Mas Nyarwi bilang dari segi strategi politik agak jauh dari cara-cara yang merusak demokrasi katanya.
Misalnya soal money politik gitu kan. Ya, saya kan cuma mengutip Mas Lu Nyarwi. juga sih ada apa Mas? Mancingnya itu loh, Bo, yang smooth gitu loh. Jual beli suara nggak ada. Sakno kawan Nggak ada jual beli suara. Sebentar kita dengarkan dulu. Penjelasan nggak ada. Nggak ada jual beli suara, nggak ada. Kita bayar, gimana lah kita dianggap tinggal punya uang? Ya kan? Dianggap. Iya benar. Benar. Tapi saya percaya kok. Begitu Korea saya duitnya saya kira juga dinegasikan betul. Kalau masalah itu pasti deh. Iya. Nah, Ya dia kan punya uang atau enggak dibandingkan ada pembandingnya. Iya kan, dibandingkan pembandingnya mungkin money politik tuh gimana sih? kasih amplop, Nah, terus pilih Mas Rio ya. kalau kasih sembako? Sembako politik dong. Iya kan? Ayo, coba kita bicara konsepsi money politik. Iya. Vote buying kan duit. Ah, Kan memberi imbalan untuk mempengaruhi pilihan politik lah. ya. Bansos? Bansos Itu kan negara kalau bansos. kan beda ini aja, penyelenggara aja. Banyo ini, bantuan Rio. Ya, tapi kembali ke itu Mas. Anda memutuskan kan konsultan profesional yang kemudian ikut kontestasi menang gitu. Biasanya nyukurin rambut orang, sekarang ikut kan jadi pengantin ya kan yang dicukuri kan. Bergabung jadi kader partai nggak setelah ini? Atau dalam proses ini ber-KTA nggak Anda Mas? Enggak, belum lah, tepatnya belum. Tapi akan. Pasti. Wah, Pasti. Ya karena kalau dibilang orang pertama Karena saya belajar dari pengalaman banyak Ya. orang. bagi coba. gini izin Mas. Kalau lu bilang lu orang kedua setelah Mas Bima Arya. Mas Bima Arya ketika running waktu itu Udah berpartai dulu. udah melepaskan cartanya langsung masuk Pak. dan berkader. Oh enggak, saya masih ber-KTA belum apa? melepaskan, saya masih menangani beberapa pilkada juga. Nah, Paten. ini artinya orang pertama Mas betul-betul Mantap yang juga clear ya. Mas. Sambil potongin rambut orang, dipotongin juga di belakang kan. Betul. Betul. Kalau saya nggak nyalon, mungkin saya pegang banyak kan daerah. Tapi karena kemudian ketahuan saya nyalon, jadi ya Banyak mundur pasti tidak teropeni, pasti asumsinya seperti itu. Iya, iya. Tapi masuk partai nggak? Berarti? Enggak, saya nggak masuk partai, saya nggak Belum. ber-KTA. Kenapa waktu itu Anda didukung berapa partai nih? Banyak Dalam partai, 7 partai. 7 partai. Iya karena perkawanan aja di Jakarta kan. Ya perkawanan, terus juga endorsement dari salah satu kiai yang berpengaruh di situ Bondo. Nah itu juga mendapat ya semacam privilege aja waktu itu. Meskipun agak gambling juga sih kiai itu memberikan dauh dukungan politik kepada saya karena saya nggak dikenal. Ya saya anak kampung situ, lahir besar di sana, tapi setelah itu kan kita jauh dari kampung halaman dan kita harus membentuk ketokohan baru di situ. Nah, memang segala teknik marketing politik itu saya kerahkan semuanya ya. Di awal-awal ya, di awal-awal. Ilmu silat ini Anda keluarin untuk branding ya, untuk branding, untuk personal branding itu kita keluarkan semuanya gitu, termasuk pilihan warna orange, terus tanda tangan disilang begitu. Bahkan percaya nggak percaya, mungkin dari semua orang yang pakai baju orange di situ Bondo itu mungkin yang saya belikan itu cuma 30%, selebihnya itu bikin sendiri. Ada, saya tidak tahu dalam politik ada istilahnya political volunteerism gitu ya. Kesukarelawanan dalam politik itu memang kita bangun. Kenapa penting? Saya cuma percaya satu teori saja bahwa political engagement itu harus ada antara calon dengan basis dukungan elektoral itu harus dibuat, harus dibentuk begitu. Itu terbentuk betul di situ. Orang beli kaos, bukan ini politik ya. Harusnya kita yang beli kaos dibagi-bagikan. Ini enggak, orang bikin kaos sendiri. Ketahuannya gimana waktu lagi kampanye Akbar? Kaosnya beda-beda. Dan orange betul, semua. Orange, kaosnya beda-beda. Yang dari pedagang melon ada, pedagang mangga ada, pedagang bawang ada, relawan santri, alumni ini dan macam-macam itu ada semua. Apa yang membuat banyak politisi itu gagal dalam membangun konstituensi seperti Kemalasan. oh, Kemalasan saja. Riset sih basisnya ya. Riset, terus kemudian menganalisa, oh ini ada peluang seperti ini. Gitu. berarti biaya kampanye Anda nggak gede-gede banget dong Mas Rio? Ya, dibanding dengan kabupaten lain, apalagi di luar Jawa, ya. Yang saya tanganin aja lah. Yang saya tanganin mungkin saya hanya seperempat atau seperlima. Karena Anda menangani juga ya dari pilkada ke pilkada, jadi ngerti barangnya. Ngerti banget kita. Kita yang nge-range anggarannya dan lain-lain.
gitu. 1/4 atau 1/5-nya saja. Anda mengambil margin nggak dari kampanye Anda sendiri? Kalau konsultan kan kasih margin dulu. Tahu nggak ya, kampanye umum, rapat umum, rata-rata itu saya tidak mengeluarkan dana. Dibiayain, itu tadi political volunteerism itu. Tumbuh di situ. Masih percaya nggak Mas ada political volunteerism setelah era dulu Jokowi Ahok waktu itu memulai istilah relawan politik gitu? Begini, kalau perkotaan itu kadang-kala malah justru saya agak setengah ragu ya. Kenapa? Karena pertama biaya hidup di perkotaan mahal. Yang kedua pragmatisme atau kebutuhan keseharian ya pemilih itu besar sehingga untuk transport aja orang kadang-kala nanya dulu mana transportnya gitu ya. Artinya ada donatur lah istilahnya yang membantu mensupport volunteerism itu untuk perkotaan. Tapi justru yang menarik untuk apa yang disampaikan Mas Rio ini bisa jadi kalau di pedesaan itu menurut saya bisa aja volunteerisme jauh lebih natural. Artinya ini kan kita ngomong gradasi ya. Jadi kalau semakin ke wilayah perkotaan, mungkin bisa jadi ada pragmatisme yang lebih tebal untuk volunteerisme. Lebih transaksional ya? Iya, kadarnya lebih tebal. Kalau yang menuju ke pedesaan saya kira malah makin tipis. Kenapa? Bisa jadi ya orang desa itu membanggakan sesuatu gitu ya, atau pengen mengenal, pengen dekat gitu ya. Nah, itu bisa jadi menjadi motivasi. Kita ingat ya, kalau bicara ideologi dan lain-lain, apalagi kedekatan, apalagi digerakkan semangat, misalnya identitas anak muda brandingnya gitu ya. Apalagi saya dengar misalnya konten atau substansi kampanye dari Mas Rio ini, itu kan bicara anak muda harus punya leadership, inovasi dan lain-lain. Ini kan membangun motivasi, membangun spirit. Dan beberapa kali saya lihat juga Mas Rio ini kan berusaha menumbuhkan anak muda ini mampu berkembang. Kayak tadi misalnya menyarankan tokoh total politik ini juga nanti jadi anggota DPR. Misalnya contohnya begitu. Jangan ke situ dulu. Iya, misalnya gitu. Dia misalnya menangkap keinginan masa depan. Iya. Artinya ada inovasi-inovasi yang didorong gitu loh. Nah, ini menurut saya volunteerisme itu kan basisnya saya kira semangat ya, semangat bersama gitu loh. Semangat di mana kenapa saya harus connect atau saya harus support atau saya harus mengenal atau saya harus belajar dan lain-lain ya. Dengan tokoh ini, karena tokoh ini bisa jadi referensi, tokoh ini bisa jadi role model kan gitu. Ini yang saya kira anak muda di beberapa, apalagi di banyak daerah, itu apalagi misalnya melihat, ya mohon maaf, misalnya ada politisi yang lebih senior, tidak ada inovasi, kampungnya kok tidak bunyi, tidak ada kebanggaan daerahnya, misalnya begitu ya. Nah ini bisa menumbuhkan juga. Mungkin kayak ini Rio Prayogo jadi sumber manifestasi perlawanan terhadap incumbent. Nah, bukan konteks karena dia melawan incumbent. Satu itu, yang kedua bukan hanya konteks itu sebenarnya, Bu Ari. Kalau di beberapa negara seperti di Eropa itu kan ada namanya generational political issue. Jadi kesadaran politik yang tumbuh karena identitas generasi. Misalnya contoh, ini politik kebijakannya sebenarnya kok ditentukan orang-orang tua sih. Dan beberapa orang tua bahkan sudah mencuri nih masa depan kita sebagai anak muda misalnya begitu. Mestinya karena politik kan mengatur banyak hal dan menentukan banyak hal. Mestinya kita dong yang punya kesempatan gitu loh. Kenapa mereka yang putuskan? Contohnya gitu. Nah, saya kira gitu di Indonesia ini belum tumbuh. Nah, kalau misalnya volunteerisme misalnya contohnya ya didorong oleh faktor itu, saya kira sangat potensial. Banyak kok anak-anak. Sekarang kita lihat misalnya dari sisi demografi ya. Kompas dan lain-lain kan banyak sekali merilis ya. Betapa banyak misalnya anak muda kelas menengah gitu ya, tidak sekolah dan tidak bekerja secara formal ataupun ini ya. Kemudian dia juga butuh solusi ini harus bagaimana. Tapi politik misalnya masih dikendalikan orang-orang lebih senior yang cara pandangnya berbeda dengan anak muda. Nah ini kan contoh. Nah pertanyaannya kalau ditunjukkan fakta ini apakah tidak kemudian anak-anak muda tumbuh volunteer? Saya yakin ada sekian persen yang akan tergerak hatinya gitu loh. Itu yang saya lakukan. Saya lakukan data riset dan data statistik itu yang saya gunakan jadi benchmarking saya untuk membuat narasi-narasi politik. Apa sih sebenarnya harapan? Sebenarnya kan ini kan soal managing the hope aja. Bagaimana mengelola harapan. Orang itu memilih pemimpin itu selalu basicnya itu pasti adalah harapan. Nggak ada ceritanya orang memilih pemimpin itu basicnya transaksional, itu nggak ada. Transaksional itu adalah variabel pelengkap saja, bukan basis utama. Orang memilih presiden, milih gubernur, milih pemimpin, ya kan? Itu pasti harapan. Dia punya harapan apa? Karena dia mengcapture lingkungan sekitarnya, mungkin dirinya juga. Katakanlah misalnya isu tentang pekerjaan. Itu handicap paling besar
di Situbondo itu. Kemiskinannya 11,69%. Di atas rata-rata nasional. Ini atas rata-rata nasional. Apa yang bisa menyelesaikan persoalan itu? Ya pekerjaan pasti. Iya. Salah satunya pekerjaan gitu loh. Nah saya kemudian datang dengan atribusi sebagai orang yang tinggal di Jakarta, meskipun di awal itu agak ada itu satu obstacle sendiri ya kan, menjelaskan ke orang-orang di desa, di kampung, orang Jakarta bisa apa begitu. Justru saya bisa keluar dari kemelut itu dengan mengatakan bahwa kita punya jejaring itu, dan pilihan cara yang saya lakukan adalah dengan menawarkan satu konsep baru namanya entrepreneur mindset. Harus berubah, Situbondo itu harus berubah. Nah, gitu ya. Mas Bupati, berarti apa yang diomongin Pak Prabowo, duit itu nggak sepenuhnya relevan dong? Konteksnya gimana? Ya kan soal biaya politik tinggi segala macam. Liberal demokrasi pasti kan high cost. Itu nggak bisa ditolak itu. Dimanapun coba lah. Di negara manapun pasti high cost. Pasti high cost. Tapi kalau yang kata Pak Prabowo, jangankan yang kalah, yang menang Itu pun, lebih ke sistem. yang menang pun katanya wajahnya terlihat lesu setelah Iya, menang pilkada. itu lebih ke sistem sih menurut saya. Karena ugal-ugalan. Memang banalitas terjadi memang di pemilu kita, tidak hanya di pilpres, kemudian di pileg itu juga terjadi. Begitu, bukan barang baru menurut saya. Bahwa itu harus diperbaiki, iya saya setuju. Bahkan di grup Persepi saya men-challenge untuk dibuat diskurs baru soal itu, biar tidak menjadi isu elit setelah pasca Pak Prabowo menyatakan sikapnya. Saya agak terdeviasi memang posisi saya dari yang awalnya sangat setuju dengan pilkada langsung. Saya bukan tidak setuju, tapi saya agak terdeviasi dan ingin memberikan input bahwa setelah saya menjadi aktor, ini harus di overview juga. Jangan hanya basic dari seorang pengamat saja atau akademik community saja, tapi kita sebagai aktor itu juga harus diajak bicara. Ya, Anda yang paling sahih sebenarnya karena ada di dua alam ini kan. Iya. Bayangkan, jangan pilih Rio nggak ada duitnya. Sampai seperti itu. Iya kan? Nggak ada duitnya. Itu menjadi artinya apa? Duit itu menjadi sesuatu yang menjadi variabel yang menentukan. Padahal nggak juga. Tapi ini kan artinya kalau kita lihat Pak Prabowo bahkan bicara, ini semua ketua partai ada nih di sini semua nih. Kalau kita mau setuju malam ini, beres ini. Keputusan bisa diambil. Bahwa kayaknya udah ada niatan dan itu sudah diungkapkan bahwa kayaknya perlu aku pikir sama posisinya. Itu ingin membuka wacana publik. Iya kan? Ingin membuka wacana publik. Anda melihatnya gimana? Ya itu, ingin membuka wacana publik. Dan itu harus, menurut saya harus. Kenapa? Karena mungkin satu ya, contoh nih, sekarang saya punya data. 540 pilkada, Gen X yang menang pilkada 60%. Sementara Gen milenial hanya 22%. Gitu ya. Artinya apa? Postur pemerintahan kita tua. Sementara bonus demografi itu mau diapakan? Kalau cara pandangnya, paradigma kepemimpinan itu masih old school. Kebutuhannya, padahal pasar yang paling lebar adalah pasar milenial yang harus dijawab tantangan itu. Tapi itu kan milenial yang milih orang tua. Ya justru karena itu. Kenapa kok tidak? Jangan lebih percaya orang tua para milenial. Atau saya balik, jangan-jangan yang lebih punya uang adalah Gen X. Ya. Oh iya. Ya kan? Yang punya jejaring itu udah pasti ya betul. Iya kan? Nah itu makanya perlu dibuka. Bukan saya tidak setuju dengan pilkada langsung, tapi perlu diatur ulang. Diatur ulang itu seperti apa? Banyak lah mekanismenya itu. Mas Charlie ngeliatnya gimana Mas? Ide Pak Prabowo seperti 2014 nih idenya udah dilaksanakan loh. Cuma dibatalkan sama Pak SBY karena tuntutan publik. Apakah ini momentum yang lebih pas sekarang mengungkapkan hal itu dan mengejawantakan hal itu? Iya, pertama begini. Ide pilkada langsung, pilkada kembali ke DPRD, ini kan bukan barang baru. Di masa 2012 Pak SBY pernah, bahkan kemudian dari undang-undang diprotes ya kan, kemudian jadi perpu di ujung pemerintahan. 2014? Ya 14 ya. Nah, dan saya lihat ini biasanya muncul ketika orang selalu berpikir kos politik, ya. Pemilu yang brutal, kos politik dan lain-lain gitulah kira-kira gitu.
tapi saya juga kadang bertanya, siapa sih yang mengajari gitu ya, fenomena money politik walaupun definisinya kontroversial gitu ya. Saya kira elit kan. Kalau elit nggak mengajari itu, saya kira itu nggak bakalan tumbuh subur sehingga dianggap cost-nya besar. Itu satu. Terus yang kedua, apakah Indonesia itu nggak pernah mengenal pemilihan yang demokratis? Kalau kita lacak gitu ya, ini ada dua prinsip di konstitusi kita disebutkan pasal 18 ayat 4. Ya, kepala daerah ada gubernur, bupati dan seterusnya, wali kota, itu kan disebutkan loh di konstitusi kita dipilih secara demokratis. Pertanyaan saya, ya, mekanisme demokratis yang kayak apa gitu ya, yang paling demokratis atau yang demokratis yang bisa menggaransi gitu pemilihan itu dilakukan secara demokratis. Salah satunya bisa kita lihat adalah mekanisme pemilihan langsung. Nah, demokratisnya di mana? Satu, pada level memilih itu sendiri, artinya partisipasi memilih. Yang kedua, mau tidak mau gitu, ini kan supply and demand ya. Partai dan calon itu harus menawarkan diri kan, dan itu kan ada proses kompetisi. Nah, di situ kan juga demokratis. Nah, kalau ini hanya oleh DPRD, berarti kan terjadi reduksi pemilihan oleh segelintir elit sesungguhnya, kan gitu. Nah, malah lebih tidak demokratis kalau indikatornya soal demokratis tidaknya itu gitu. Nah, pertanyaannya kalau masalahnya di kos politik, saya kira itu yang regulasi yang terkait dengan apa yang merepotkan, ya, merepotkan pengelola partai dan seterusnya, itu yang diatur. Contohnya misalnya ada pembatasan. Sebenarnya di undang-undang kita sudah ada soal larangan-larangan, tapi kan kita tidak tahu ya, itu tidak bisa terjalankan dengan baik, pengawasan, pengaduan dan lain-lain. Nah, berarti butuh semangat kolektif dari elit gitu ya untuk mereduksi kos-kos yang merusak, istilahnya kayak pos politik, merusak demokrasi gitu loh. Bukan kemudian membakar lumbungnya kan gitu. Ini kan dianggap misalnya di lumbung ada tikus atau apa gitu ya. Bukan lumbung padinya yang dibakar, tapi ininya masalah yang merusak itu. Nah, balik lagi sebenarnya ini kan bukan hanya konteks pilkada yang kemudian dianggap sangat costly, brutal dan seterusnya. Kita itu sudah mengenal pemilihan demokrasi secara langsung, yaitu pilkades. Nah, pilkades itu memang ada varian, ada banyak variatif di banyak daerah. Itu kan katakanlah bukan tidak terlalu lah dominan money politik, tapi ada juga yang sudah terbiasa dengan money politik juga, artinya pemberian ya, siapa yang ini gitu. Kalau di Jawa itu ada tradisi botoh itu ya, orang-orang yang ngumpulin massa dan ini gitu ya. Bahkan di kemarin beberapa pilkada saya lihat juga banyak calon yang lebih percaya botoh daripada lembaga survei misalnya begitu gitu loh. Itu contoh gitu. Artinya ini kan kawan kita hampir ya. Itu kan artinya proses transformasi budaya pilkades masuk ke budaya politik yang arena gelanggang pemilu yang lebih di atasnya, yaitu pilkada dan lain-lain termasuk pileg, bahkan sampai pilpres. Mungkin pileg yang lebih berarti menurut Mas Nyarwi statement Pak Prabowo itu adalah upaya untuk melemparkan ide menghadirkan sistem pertarungan kompetisi demokrasi yang tidak makin tereduksi nilai demokrasinya. Ya, ada multitafsir. Orang bisa menafsirkan Pak Prabowo sedang men-challenge atau mengetes ketua-ketua partai. Kan dia bertanya tuh konteksnya waktu itu saya lihat. Sebagai ketua partai juga. Sebagai ketua partai, sebagai presiden juga kan gitu. Ini bisa nih kita putuskan apa perlu kita ganti, kasarnya kan gitu pertanyaannya. Tapi Pak Prabowo kan juga menawarkan wacana, bukan rencana keputusan yang harus didorong kan gitu. Itu satu. Terus yang kedua, saya kira juga begini, opini yang disampaikan atau pendapat sama Pak Prabowo, walaupun itu sebagai bentuk diskusi, itu juga kemudian pasti akan memunculkan reaksi di berbagai lapis generasi. Ya, bagi generasi yang pernah mengalami masa-masa Orde Baru, pasti akan ingat, apakah Pak Prabowo akan mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru lagi? Tidak ada pilkada. Ya, walaupun transisi pilkada itu baru berlangsung 2004-2005 kan? Pilkada langsung 2005 ya. Pileg itu 2004 ya. Nah, di situ. Nah, kemudian orang kan bertanya gitu loh, apakah ini akan memunculkan sistem politik ala Orde Baru sehingga tidak ada lagi ini kalau itu total ya. Nah, total politik. Iya, tapi jangan-jangan itu langkah awal untuk menuju total tadi ya semua mengembalikan pemilihan sampai pemilihan presiden nanti dipilih oleh MPR gitu. Saya ragu, artinya saya tidak yakin Pak Prabowo akan melakukan itu atau mendorong itu sampai seperti itu. Karena apa? Kemewahan berdemokrasi kita itu sudah lebih, terutama pilpres ya,
lebih dari ini 5 kali ya istilahnya ya langsung ya. Itu kan biasanya ada di literatur disebutkan negara yang sudah mengalami proses ya pendemokratisasian termasuk mentradisikan sistem pemilu lebih dari 4 kali berarti sudah cukup mapan. Artinya di sini sudah ada pembiasaan budaya politik baru. Yang itu saya kira akan ada muncul resistensi juga, opini-opini dari masyarakat juga yang menolak itu. Itu untuk Pilpres. Nah, untuk Pileg memang Pilkada. Ya, untuk Pilkada saya kira ini juga muncul kemarin kan ada yang bilang bahwa untuk DPRD gubernur, untuk kabupaten kota bisa langsung gitu kan, ada muncul itu. Ada juga yang mengatakan walaupun ini sangat kecil, semuanya oleh DPRD gitu loh. Nah, Bang Fahri Hamzah lebih ekstrim. Apa? Gubernur sebagai dalam azas dekonsentrasi dipilih aja Pak Presiden karena gubernur perwakilan pemerintah pusat. tetapi ingat di konstitusi kita pasal 18 ayat 4 itu mengatakan gubernur ada narasinya. Ya, kepala daerah itu gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis bukan ditunjuk oleh presiden. Kalau itu dilakukan amandemen konstitusi. Iya. Makanya saya bilang. Enggak ditunjuk, kalau Bang Fahri konteksnya gini, ditunjuk presiden dipilih oleh DPRD. Iya. Jadi kayak Panglima TNI, kayak Kapolri. Oh, jadi tetap ada mekanisme hybrid Iya, hybrid ya. Nah, pertanyaannya balik lagi, apakah bisa itu digaransi prosesnya demokratis? Ya sama aja kayak Sama pilkada aja. langsung juga bisa digaransi nggak itu demokratis? Ya, tapi proses demokrasinya kan terlihat di beberapa level. Satu, kandidasi. Orang berebut loh, walaupun ada yang bilang ini kurang fair dan seterusnya tiket itu kan proses kompetisi. Demokrasi kan ada kompetisi. Ya sama ini juga ada kandidasinya kan kalau DPRD milih kan? Nah, yang terakhir ini yang nggak bisa, pelibatan langsung. Artinya rakyat punya hak. Begini loh, kita harus lihat demokrasi itu apa sih? Balik lagi ke definisi. Kita pakai sederhana itu Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat ya, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh darinya ini itu kan artinya penyerahan mandat. Ya. Mandat itu gimana cara diserahkan? Melalui pemilu. Artinya mengalih kuasakan hak politik warga negara untuk diserahkan kepada orang Tapi kan partai-partai langsung dipilih oleh rakyat. Iya. Kan kita demokrasi perwakilan, permusyawaratan. Iya, tetapi kan artinya dan gini, kita perwakilan. memilih siapa sih? Memilih orang yang akan memilih kekuasaan atau mengelola kekuasaan itu. Berarti kan rakyat punya hak dong. Kira-kira gitu. Bukannya kita mendelegasikan kepada wakil kita untuk memilih kira-kira siapa yang cocok untuk memimpin kita di eksekutif gitu kan. Itu yang kemudian Kan itu masih demokratis. Prof. Jimli bilang gitu kan ya? Iya, ya dulu zaman Harto lagi. Zaman Orde Baru juga begitu kan. Iya. Ya, Pancasila yang kalau itu kan murni. demokrasi Pancasila, demokrasi yang bertanggung jawab. Iya kan kayak di Pak sistem parlementer juga parlemen kan yang milih kan. Iya. Iya. Demokratis aja. Iya, tapi gini. Apakah gini Mas, maksudku gini. Alarmnya memang sudah sedemikian menyala. Tapi karena kerusakan. Tapi kalau aku bacanya gini, Mas. Ini lebih kepada orang nggak percaya dengan demokrasi perwakilannya. Iya. Kalau orang percaya sama demokrasi perwakilannya mau dipilih di DPRD pun juga nggak ada masalah gitu loh. Soal itu saya setuju. Iya. Ini Kenapa? problemnya kan ada di situ. mayoritas wakil kita di sana kita nggak kenal. Itu Nggak problem merasa gue utamanya. pilih. Enggak, gitu kan misalnya. kalau ini itu kita lacak panjang satu dari sejarah partai-partai politik di Indonesia. Pertanyaan saya sederhana, partai mana sih yang tumbuh dari bawah dan dari rakyat? Partai kita tumbuhnya kalau nggak dari tengah dari elit. Bahkan di masa kolonial itu dari intelektual, itu kelas menengah, bukan dari bawah, kan gitu. Nah ini tidak hanya dari menengah sebagian, tapi dari elit yang disebut oligarki. Ya kita sebutlah partai mana sih yang besar-besar gitu ya, di mana di Dulu sana ada Mas, tapi udah bubar. ya apapun lah. Gitu. Nah artinya apa? Artinya gini loh, supaya kadar demokrasi kita itu juga lebih makin menebal, menurut saya itu salah satu yang harus dijaga adalah bagaimana hak rakyat bisa menggunakan ini. Oke, apa, jadi lebih baik kata Mas Nyarwi kasih antibiotik, diobati, jangan amputasi kakinya. Iya, gitu. Kalau dulu saya pernah ngobrol sama Mas Pacul, bilang gini, Pak Tuh Bambang. mana manggilnya Mas? Iya Pak Bambang Pacul kan beliau manggil Mas Pacul kan. Iya kan, ngikutin senior. Berani juga Anda manggil Mas Iya. Pacul kan. Pak Bambang Pacul pernah bilang gini, ya udah nanti DPRD ini juara 1 pilegnya jadi bupati, juara 2-nya jadi wakil. Cuma syaratnya partainya bener dulu. Kalau partainya nggak bener, rakyat nggak akan terima, kata dia gitu. Gimana Pak Bupati sebagai pelaku, agent pelaku nih kan? Ya menurutku Pak Prabowo membuka ruang wacana publik aja. Bagus. Enggak, lu sebagai pelaku nih, oke lah kita bukan wacana. Ya lu sebagai pelaku tuh lu merasakan, Jangan lu disembeli Pak. Oh, iya, orang
Situbondo. Pak Bupati, Pak Bupati. Justru bagus yang lu tadi. Kalau di kampung gua lu nih udah Egaliter nyembelih itu. kambing lu nih, udah kerbau lu. Luluin datuk ini kan. Iya. Ini lebih dari datuk ya. Iya. Kalau dulu posisiku jelas tidak membuka ruang diskusi itu. Jelas pemilu langsung itu adalah harga mati. Karena tadi itu ada partisipasi publik secara langsung gitu ya. Nah, sekarang setelah jadi aktor memang perlu dibuka lagi. Ya, Ini perspektif pemain ya. Karena gini, kita lihat perbedaannya. Pak Mahfud aja dulu yang dulu nolak, sekarang bilang setuju Pak Prabowo. Iya. Mungkin Iya, ini kenapa? pengalaman juga kemarin. Karena kita merasakan betul, experience kita di lapangan itu melihat memang sangat banal, brutal banget gitu ya. Bahkan sudah masuk ke dalam kebudayaan menurut saya. Saya kasih contoh misalnya, tadi saya ceritakan, ada calon pemilih saya itu dapat dapat inilah, saweran lah ya. Ya itu sampai laporan ke kita, ke tim, saya padahal mau milih Mas Rio. Tapi saya sudah dapat saweran dari ini, sudah nggak enak saya kalau nggak milih. Loh kalau sudah nggak enak itu relasinya kan relasi kebudayaan berarti kan. Iya. Ya ada nilai di situ yang dia pegang. Bayangkan ya pada. Iya dong. Itu sudah sedemikian akut menurut saya. Tapi apakah kemudian yang seperti itu diperbolehkan oleh aturan main? Ya itu akhirnya apa? Ini kan kayak iklan rokok aja. Di situnya ada apa? Bukan dilarang apa namanya? Kalau ini Menyebabkan jantung, potensi dan tapi tetap aja orang merokok ya. Jadi ada teman gua ya, dia jadi ketua tim sukses calon bupati di suatu daerah. Ini kemarin ini. Enggak, pilkada yang sebelumnya. Jadi ketua tim ses, ART-nya di rumah bilang dia udah dapat duit dari saweran dari lawan. Iya kan, laporlah sama kawan gue ini. Terus, oh gitu ya, iya gimana nih Pak katanya kan. Temen gue nyawer ART-nya sendiri loh. Untuk bisa shift ya. Untuk shift. Iya. Bukan Itu yang terjadi. Iya. Itu yang terjadi. Gue ngerti prakteknya. itu prakteknya kayak gitu Mas Charlie, gimana? Lu nggak mau mengevaluasi dan Ini tetap masih bertahan. orang lain kan. Ini ART-nya udah kerja 8 tahun bos. Itu sebenarnya dia punya relasi kuasa yang timpang sebenarnya. Jadi nyawer ART-nya. Iya, bayangkan relasi udah 8 tahun. Iya. Tapi masih sungkan kan. Itu. Kayak sudah menjadi rukun sah. Orang mau mencoblos itu harus dapat saweran. Gitu. Akhirnya ART-nya sendiri disawer. Dan lu lagi. Anda memprediksi Ya, ke depan ini makin angka makin naik nih. Kalau tidak di Kan sebagai konsultan Anda kan udah mengalami dari yang murah, agak mahal sampai yang sekarang. Inflasi ini kan. Iya, ada inflasi yang serius nggak dari? susah juga kita jawab. Nggak sebagai Ini kan nggak di-cut juga kan. nggak. Sebagai konsultan kan. Ya kalau itu tidak dievaluasi, ya kan, tidak diperbaiki apa struktur dan infrastruktur politik. Gimana? Perbaikinya gimana? Kasih obat kata Mas Nyarwi tadi, aturan diperketat. Itu pertanyaan yang sama saya ajukan ke teman-teman di Persepi. Apa tidak ada langkah preventif selama ini? Banyak kampanye, money politik, fakta integritas sudah banyak. sentra gakumdu ini kan. Bagaimana impersonalitas dari penyelenggara dan lain-lain. Iya kan? Itu juga sudah. Coba bayangkan. Itu yang saya Nggak kurang-kurang ya, aturan kita tuh nggak kurang-kurang. Akhirnya saya bilang, coba dibuka lagi. Ayo teringaluasi lah. Ya dikaji bareng-bareng antara perspektif aktor dengan perspektif periset itu coba dikombinasikan. Cari titik tengahnya di mana. Misalnya akar kalau di tempat saya ya, tapi mungkin ini terjadi di Indonesia ya. Akar yang paling dasar tentang konflik itu ada di Pilkades. Konflik Pilkades itu jauh lebih lama ketimbang konflik Pilpres, Pilgub dan Pilkada. Oh gitu. Iya, jauh umurnya jauh lebih lama. Nih saya kemarin nyalon nggak didukung sama kepala desa. Calon kepala desa yang kalah dukung saya pasti. Meskipun saya nggak kenal. Sebaliknya seperti itu, kalau saya pegang calon kepala desa yang kalah, Yang menang nggak dukung. pasti seperti itu. Dan itu pembelahan di masyarakat itu sangat kental. Polarisasinya. Itu di sana. Nah itu dulu diperbaiki dulu. Yang paling dasar. Dan ini paling lama. Oke, tapi gini Mas, kan tadi muncul kata Ari, keraguan orang yang muncul. Jadi gini, wah
apakah pemilihan di DPRD itu akan demokratis atau tidak? Satu. Yang kedua, apakah betul-betul pilihan mereka wakil kita di sana memang mengaspirasikan apa yang kami rasakan, bukan baku atur para elit di Jakarta semua? Menurutku sih bukan. Nah, lu gimana? Enggak, aku nggak setuju sama Ari ya. Ya bukan ragu terhadap proses keterwakilan yang ada, tetapi orang-orang yang mewakili basis massa di satu dapil itu tidak punya peran apapun. Itu ragu akhirnya. Bukan, tidak dikasih Outputnya kesempatan. ragu, Mas. No, beda. Mereka nggak ada peran. Outcome-nya Nggak ada peran, bukan ragu. Mereka nggak ada peran bagaimana memfilter calon misalnya. Menyeleksi. Ya, menseleksi calon. Nggak ada itu. Lebih kejam dia, gue masih hati-hati ngomong ragu. Maksud gue juga itu. Gue gak enak ngomong itu. Iya. Nggak ada. Apa arti Nggak DPD ada dan pesan, DPW nggak ada dan peran. dia kan? Iya. Betul, setuju saya sama Mas Rio tuh. Saya mau alas-alas Mas Rio bablasin kan. Emang Jawa Timur ini emang beda kan. Iya, Kita mainnya ke Jawa masih sampai tengah, Bos. Belum sampai timur nih kan. Iya, gitu. Jadi Memang nggak berperan, betul Tidak ada setuju. peran. ya, artinya Dalam proses rekrutmen kandidasi ya. Iya, artinya setuju. gap antara yang diinginkan dengan yang dipilih nanti mungkin akan lebih Makin lebar. Iya, jadi satu-satunya cara rakyat untuk memastikan keterwakilannya cuma dengan pilkada langsung. Iya. Karena pilkada tidak langsung ini Deviasinya. keraguannya mutlak nih, ya kan? Tapi kalau pilkada tidak langsung, biarpun partai yang memilihkan kandidasi, gitu kan, dia masih punya saham 50%. Iya, masih bisa nagih, masih bisa. Iya, kalau itu kan udah nggak punya saham lagi. Tapi gini. Tapi kerusakan kayak gini obat. Iya, oke. Gini. Tapi bahaya juga yang harus dibaca. Nah, dia langsung koreksi baru sadar kan. Aduh, salah gue nih. Bukan. Justru itu tadi. Ini bahayanya kalau kita terlalu yakin bahwa pilkada langsung ini sementara ini masih bagus-bagus saja. Tapi bahayanya adalah habit ini akan menjadi luar biasa. Apa semacam kanker loh. Ya sekarang orang yang punya kapasitas seperti teman-teman yang lain menang, jejaring dan lain-lain. Kalau misal nanti ada satu ketika ada proses kandidasi orang yang nggak ngerti apa-apa, tidak tahu tentang leadership, tidak tahu tentang narasi-narasi pembangunan, tapi dia terpilih. Kalau kata teman saya, kita edukasi terus masyarakat katanya. Seberapa lama? kan akhirnya kan buruk performa pemerintahan itu. Itu juga proses rekrutmennya akhirnya menjadi gagal, dan demokrasi saya kira bukan itu. Bukan itu. Makanya saya punya hipotesis kemarin saya tweet tuh, pilkada langsung belum tentu lebih demokratis, pilkada tidak langsung belum tentu lebih murah. Kan kalau saya jamin pasti lebih murah. Hah? Pasti jamin lebih murah. Enggak, maksudnya lebih murah ini kan sebenarnya Nggak ada money politics gitu. iya gitu kan, mahal-mahal juga kalau bayar satu orang 500 juta kan dengan bayar satu orang 100.000 kan. Murah. Ini kita kembali ke dasar prinsip demokrasi. Kan harga dulu. nanti naik tuh pasti tuh. Nih ya, prinsip dasar demokrasi gini. Ini 4 orang nih. Ada satu wilayah dan merasa layak semua jadi pemimpin. Kan saya Rio. Saya bisa jadi pemimpin. Nyarwi bisa jadi Budi. Ari bisa jadi pemimpin. Kan nggak mungkin. Maka harus dipilih kan. Maka dalam sistem turus itu. Dipilih. Karena orang merasa mampu semua. Ini problemnya bagaimana nanti misalnya satu daerah dipimpin oleh orang yang bahkan tidak punya kemampuan, kompetensi. Kemungkinan itu lebih besar kalau pilkada langsung atau pilkada DPRD? Pilkada langsung terjadi. Justru malah pilkada langsung. Pilkada langsung terjadi. Karena udah terjadi. Karena kemarin-kemarin ini. Iya dong. Tuh. Kalau orang katro-katro malah bisa kalau pemain di DPR kan pasti lihat record kan. Kalau dia record. teman-temannya sudah At least dia orang kayak Rio Prayogo gini yang nggak berpartai, mungkin kesempatannya jadi lebih kecil. Rio Prayogo, Anies Baswedan yang memilih untuk tidak berpartai dalam mencalonkan diri. Oke. Mungkin akan tapi begini yang mulia Rio Prayogo ya. Mulia. Kabinet bayangan. Gini. Dulu di kabinet bayangan masih jadi konsultan lu waktu itu lu. Iya. Lu lagi Iya. ente, Anda yang masih mulia. ke konsultan. Gua udah nyebut yang mulia. Susah kebiasaan. Gini Bang. Tadi yang Bang Rio sempat menyinggung bahwa ya proses rekrutmennya akan sangat sulit kalau orang yang nggak tahu apa-apa malah di pilkada langsung yang
yang ini kan maju gitu. Tapi kan ya sama aja. Nih mungkin nggak kalau pilkada nggak langsung jadinya kader jenggot juga kan? Iya. Malah Dari pilkada atas. langsung kalau misalnya kita lihat, wah ini terlalu banal misalnya Iya. calonnya. Kok tak kosong aja bisa menang kok di beberapa pilkada kemarin kan kalau nggak salah Dua tempat. di mana Mas? Di Makassar. Bangka ya? Makassar sama Terakhir di Bangka kalau nggak salah deh. iya, 2 tempat itu. Iya. Jadi poinnya? Ya artinya rakyat kan bisa marah, rakyat bisa mengkoreksi, rakyat bisa menghakimi Iya. pilihan partai politik. Misalnya, kalau dengan misalnya kemarin kita lihat misalnya rakyat menginginkan Anies Baswedan maju, tapi nggak dipilih partai. Ya golputnya tinggi misalnya, itu kan kesimpulan sebagian orang seperti itu. Iya, Kan bisa ada bisa. mekanisme koreksi langsung. Kalau DPRD gimana? Ya, saya kan pada posisi di tengah ini. Oh iya, betul juga. Iya kan, bukan pro Apalagi Anda bukan DPRD, kader partai tapi juga saya ya. posisinya masih ada di pilkada langsung. Cuman ayo dong dikoreksi Iya, iya, nih, iya, iya. diperbaiki ini. Kalau lu nggak bisa perbaiki, Kok lu? nggak, gue nggak ngomong ke yang mulia. Oh, bukan. Kalau lu nggak bisa, emang beliau yang memperbaiki. Korang lain, ya. Emang beliau yang memperbaiki. Hah? Gue mau kasih celah. Dia Iya kan? buka Pak Bupati. Kalau lu nggak bisa perbaiki, ya udah kita nggak langsung aja. Kan itu kan intinya posisinya mulia kan. Nggak ada salahnya kita nggak langsung kalau lu nggak bisa perbaiki Nah, iya, sistem iya. ini gitu loh. Iya. maksudnya. Udah berapa kali kita pilkada? Banyak. 5 kali, Banyak 5 kali. sekali. Iya. Sekali. Dari 2005. 2005. Banyak sekali. Depok Kalikan pertama. saja tiap kabupaten Ya kota tapi sudah berapa kali. jangan sampai orang ngomong membuka opsi ini dibilang tidak pro demokrasi juga kan gitu kan. Jangan dong. Iya, Menuju ini otoritarianisme yang gua kritisi baru. itu. Enggak. Gua yang gua Vonis, kritisi vonis. itu, benar gua setuju gua. Vonis. Iya, menuju Kalau orde tadi kan baru lah, konsepsinya ini kan macam. substansial. Iya. Pakai definisinya siapa? Mas Abraham Nyarwi? Lincoln. Winston Churchill ya? Abraham Lincoln ya. Kalau saya pakai definisinya Schumpeter, asal ada Kompetisi. asal ada prosedur demokrasi yang dilalui itu Demokratis. demokratis kayak zaman Soeharto dulu. Demokratis. Itu demokratis meskipun kata Harold Crouch mengatakan bukan otoritarian, bukan juga demokrasi. Kalau kata Riza Maharani, demokrasi kembang plastik. Bang Julpan yang lebih paten. Zaman Orde Baru itu kalau mau curang pun curangnya tematik katanya. Yang boleh Golkar kalah cuma DKI sama Aceh. Aceh karena Islam, DKI pinter-pinter katanya. Ya janganlah kau semua kan. Jadi curangnya nggak masif sistem. Iya. Tetap ada afirmasi ya. Bali PDI kan. Bali PDI itu rule of the game. Curangnya gitu. pun udah diatur. Gimana Mas Nyarwi? Iya, gini. Saya itu kan kalau kita lihat soal demokrasi, kita lihat dari aspek apanya, mekanismenya, pelakunya, atau sistemnya. Nah, ini yang kita bicarakan sebenarnya banyak. Apakah pilkada langsung tidak langsung ini sebenarnya bukan hanya mekanismenya sebenarnya. Tadi kan saya ngomong dari aspek mekanisme apa yang menggaransi paling demokratis. Ya pemilu langsung. Karena tadi prinsipnya apa sih demokrasi itu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dari rakyatnya berarti kan memang langsung dari rakyat. Itu loh. Nah, pertanyaannya tadi kan Bung Rio mengatakan, Mas Rio mengatakan apa namanya peran partai untuk menyeleksi tokoh-tokoh yang memastikan dia punya kapabilitas itu seringkali terabaikan. Tapi sisi lain pemilu langsung itu juga faktanya ada juga tokoh-tokoh yang kualitasnya nggak jelas terpilih juga. Nah tapi kan nggak mungkin tokoh nggak jelas terpilih kalau tidak diseleksi oleh partai kan gitu. Berarti apa? Ada masalah nih dengan penguatan sistem kepartaian kita. Baik dalam proses kandidasi maupun partai kemudian bisa mengakar ke bawah. Bahkan beberapa partai itu juga dikritik kan, ini partai ini secara internal demokratis apa enggak sih? Kan gitu ada pertanyaan juga. PDI demokratis. Ya namanya kan partai demokrasi kan. Kata Pak Jokowi perorangan kemarin. Ya katanya kan itu mendapatkan mandat juga kan gitu. Korea Utara juga namanya Republik Demokratik. Kan kata Pak Jokowi kemarin. Iya kan? Pak Jokowi ngomong itu kan. DPRK ini kan. Hari jangan nyerempet-nyerempet urusan ini pilkada dulu ya. Kita kembalikan ke ini Jangan dulu. goda-godain aja. Kampus kekuasaan ini Partai UGM ini Bang. Partai UGM masih bertahan nggak Partai UGM? Soalnya juga banyak partainya ya. Iya. Kan banyak faksi. Belum ada pergantian rezim Mas juga. Faksinya banyak, ketumnya tetap Pak Pratikno. Kamu yang bilang ya, bukan saya. Faksi Apa oposisi namanya? pun ada di situ. Balik lagi ya, jadi mau tidak mau sebenarnya ini sudah lama jadi kerisauan orang-orang partai juga. Pertama,
membuat partai itu capable. Maka dulu ada pendanaan partai itu dari mana sih? Kan seringkali dikritik ini korupsi apa dan lain-lain karena partai tidak ada kejelasan sumber pendanaan. Bahkan dulu sempat muncul apa supaya bisa mandiri ada badan usaha lah apa ini dan seterusnya. Ya, kemudian terkait dengan kandidasi sebenarnya seberapa otonom sih partai ini? Ya, otonom dalam arti demokrasi internal dalam partai menentukan mekanisme. Baik di level misalnya contoh DPC atau kabupaten kota, provinsi apa pusat kan gitu. Nah, berapa istilahnya otoritas pusat ke daerah misalnya menentukan calon dan lain-lain. Ini kan mekanisme demokrasi juga yang harus ditata. Tetapi harus memastikan partai ini benar-benar sesuai dengan definisi demokrasi. Ya, sekelompok orang yang berkumpul berorganisasi gitu ya. Kemudian menyeleksi dan memilih mengajukan orang yang kemudian bisa masuk ke dalam berkompetisi. Itulah yang saya bilang perwakilannya meragukan tadi itu kan. Iya, meragukan. Nah, ini dulu yang ditata kekuatan partai sebagai representasi politik itu sendiri yang harus ditata. Kalau saya sih kemarin itu wacana, gue agak kritis di dalam hal ini ya. Kritikal poinku terhadap wacana kemarin adalah wacananya berbicara pembatasan dalam demokrasi kan hak rakyat seperti dibatasi. Cuma di satu sisi wacana yang sifatnya untuk mengurangi harus diimbangi dengan narasi yang sifatnya mau menambah. Misalnya menambah kapabilitas partai, menambah keuangan partai, menyehatkan partai. Nah, sisi ininya nggak ada. Tapi sisi pengurangannya yang muncul. Karena gitu. Iya, karena gini, kalau narasinya ke sana, Ari, itu kan nggak mungkin ya partai itu diledek atau pemimpin partai diledek. Ya partai bisa gua beli gitu ya. Nah itu kan seringkali muncul keangkuhan ya sebagian strongman atau politisi yang punya resources apapun sifatnya tangible, intangible yang dianggap bisa mampu atau dia bisa membeli partai. Nah sehingga partai itu juga integritas maupun ininya citranya itu terjaga ya, kehormatannya itu satu. Terus yang kedua orang-orang yang diseleksi partai punya kriteria juga untuk menyeleksi, nggak bisa sembarangan orang. Sehingga pemilih juga mendapatkan calon yang lebih baik atau bahkan terbaik gitu loh. Dan partai punya alasan mencalonkan siapapun kan gitu. Nah, selain itu juga ini saya kira juga partai juga akan dengan bangga terkoneksi terus gitu ya. Baik entah menjadi kadernya atau tidak, paling enggak kan dia punya saham nih. Dia punya berkontribusi, ini orang-orang yang jelas kami dukung dulu kan gitu. Nah, kita itu belum ke sana juga dan bayangkan ya keanggotaan partai masih lemah ya. Ini kan pemilih ini ya banyak pemilih yang tidak, kita banyak di riset itu kan sering terbukti ya partai ID sangat lemah. Karena partai ID lemah ini ikatan ideologis dengan partai, suara mendengarkan rakyat dari rakyat mendengar itu rendah sekali. Dampaknya apa? Ini kan menjadi masa mengambang kalau zaman dulu. Nah di sini money politik itu muncul menurut saya salah satunya variabel masa mengambang juga gitu loh. Orang tidak punya merasa afiliasi ada apapun. ya. Tapi risetnya Prof Burhan money politik lebih efektif di Orang yang partisan. udah partisan. Orang udah punya pilihan. Memperkuat iman lah Ya sebenarnya. tentu saja ini harus dilihat dalam konteks masing-masing wilayah dan budaya. Kenapa saya mengatakan gini? Ini kita itu budaya Asia ya. Beda mungkin dengan budaya Western. Tapi aku nggak mau memperdalam di nanti bisa panjang. Jadi mengakui juga memang Anda, kan? kadang-kadang paling banyak kampus Anda nyerang saya waktu itu. Untuk sebagai orang memang itu politically incorrect. Tapi faktanya begitu. Faktanya begitu. Oke, balik lagi ya. Emang kita susah nerima fakta. Balik lagi Re. Budaya Asia. Budaya Asia. Ya. Kalau di banyak negara barat kan kita lihat ya, kolektivisme versus individualisme dominan individualisme. Orang terkonek itu karena ada interaksi. Betul. Ada trust, kepercayaan, ya kan? Kalau tadi Bung Rio menyebutkan itu muncul engagement, ya kan? Engagement. Nah, tetap ini kan melalui proses interaksi. Nah, di kita jembatannya itu bukan interaksi antar personal yang kemudian mengenal pemikiran, ide, profil dan seterusnya. Tapi apa? Patron klien. Pelayanan dan kemudian muncul relasi setuju. patron klien ini. Nah, di dalam budaya patron klien kita lihat aja. Itu sudah biasa kalau ketemu orang ngasih berkah, ngasih sawer. Ini nggak mau ada nggak pilkada, pemilu nggak pemilu, coba aja kita lihat. Lebaran itu Nah, ini kan. akhir tahun baru nanti. Makanya agak susah kalau kita Angpo itu. izin Yang Mulia Nyarwi kan. Agak susah kita pembatasan uang kartal ini kan. Saya mau mengatakan, artinya pola relasional interaksi di dalam budaya Asia itu sudah banyak, katakanlah kebiasaan saling membawa dan memberi.
Ya. Ya. Itu budaya. Orang ya. datang ke rumah nggak mungkin pakai tangan kosong. Makanya di dalam bahasa Melayu ada istilah buah tangan. Iya, betul. Itu kalau di bahasa Inggris kan bingung juga saya. Ya, hands fruit. Ini sebenarnya kan kita banyak lebih mengacu literatur barat sebenarnya dominan di sana. Ini konsepsi demokrasi barat diterapkan di Indonesia, tapi ada obstacle di situ, obstacle kebudayaan. Tradisi. Makanya saya tanya biasaan. apa konsepsi money politik? Betul. Ya kan, nggak pakai uang, Pak, pakai apa? Seragam, Pak. Itu seragam politik. 50.000 juga seragam. Duit juga. Kalau Andi Rahman Alam Syah itu dulu dosen saya di tesis itu bagus banget. Dia bilang gini, nggak ada demokratisasi Banten katanya. Yang ada Bantenisasi demokrasi. Iya itu. Dilocalize kan. Kalau Gus Dur pernah ada punya konsep pribumisasi Islam lah. kurang Dan lebih. Kalau itu kebetulan. positif. Iya, Tapi maksudnya melocalize ini lah. tapi gini, Bud, aku tertarik dengan apa yang disampaikan Ari itu. Ini mengacu kepada, masih ingat kalau teman-teman dulu kan biasa kalau di generasi anu itu kan biasa baca salah satunya karya Denis Lombat ya, Nusa Jawa Silam Budaya. Itu 3 jilid bukunya. 3 jilid dan tebal sekali. Tapi kalau kita sederhanakan di situ bukan Jawa dalam arti Jawa Pulau Jawa, tapi Nusantara. Nusantara. Dan di situ kan tesisnya hampir semuanya sama. Apa sih yang tidak dinusantarakan? Iya. Yang datang ke wilayah ini itu pasti akan dinusantarakan. Demokrasi di Indonesia itu sebenarnya ya Indonesianisasi demokrasi. Iya. Aku Dilocalize. mau tambahin pengalamanku kemarin. Ini paten nih. Ini yang Boleh ya. paling membuat aku berpikir keras betapa demokrasi yang dikonsepsikan di Barat itu harus mengalami proses modifikasi kultural, nilai di Indonesia. Bayangkan, Mas, ini pendukungku bilang begini langsung, Mas Rio jangan terlalu banyak kritik incumbent. Kalau perlu puji-puji aja. Nah, ngapain gua nyalon? Gua akan menantang. Nantang pasti cari handicap dari petahana dong. Jadi Anda mengerti Mas Andis kemarin ngasih 11 dari 100 tuh. Inilah ini. Bayangkan, ini pendukung yang sayang sama calonnya ngasih saran. Ini padahal udah ringsungan. Jangan terlalu banyak mengkritik petahana biar disukai. Memang tadinya banyak. Ya memang aku datang itu dengan gaya-gaya inilah. Gaya Akhirnya Bernie Sanders ini kan di Amerika aja Bernie Sanders nggak masuk kan. Apalagi di Indonesia. Apalagi kayak gitu di Indonesia. Bayangan kita udah Pilpres Amerika, Bos. Iya kan? Berdebat, layarnya hitam, di tengah cuma ada moderator. Salah kan ngomong, turun survei. Begitu. Nggak berlaku. Nggak berlaku. Jadi jangan terlalu banyak mengkritik. Lah ngapain gua nyalon? Kalau nggak ada cari handicap lawan. lu lakukan nggak? Akhirnya gua rubah. Inilah. 3 bulan Fakta nih ya. 3 bulan awal aku masih sering mengkritik kayak panggung begitu. Setelah itu aku sadar ya. Nggak naik survei masih 10,4. Duit nggak punya ya. Survei masih 10,4. Akhirnya aku sadar ya Allah. Itu tadi. Dan akhirnya kamu lakukan. Aku rubah. Tidak memuji juga. Iya, maksudku lebih soft lah. Iya, aku lebih soft, lebih main-main membangun tim, ngademi, ngayami kan. bangun narasi tadi itu. Nanti kalau Mas Rio kita bikin bioskop di sini. Iya, lebih kayak gitu ya. Lebih Simpatik banyak apa? menonjolkan harapan dan lain-lain. Jadi bener kalau kata Mamayu Hayuning Bawono. Padahal kan kita nyalon karena melihat ada satu pola leadership yang salah. yang salah di situ. Kita koreksi. Makanya kita nyalon, itu demokrasi. Nah kalau enggak ya aklamasi namanya. Kalau tadi itu apa namanya istilahnya apa? Itu bagian dari apa tadi? Kata Mas Nyarwi tadi? Nusantaraisasi Bukan. demokrasi. Asian value. Budaya Asia. Budaya Asia. Itu. Berarti bener, lu agak relevan dong omongan Bambang Pacul di sini. Udah dalam politik ini mah nggak hitam putih. Kalau kamu jangan lawan. Kalian percaya nggak? Aku nyalon sampai di bulan Juni, incumbent masih 70,3%. Iya tahu, kan pernah curhat ente. Aku masih kan kalau lagi susah kan minta nasi padang. Ya kan? Aku masih 7,7 sayang. Bayangkan. 7,7 ngelawan 70%. Dan itu dirilis sama lawan lagi kan. Pakai lembaga survei kawan-kawan kita juga kan. Dirilis
Tapi kita ya namanya Korea. Betul. Ya kan mau melenting ya udah. Tapi lu berarti ngerti ya prinsipnya Pak Bambang Pacul waktu itu bilang jangan lawan orang yang dianggap baik dan jangan lawan orang Bukan cantik. itu, bukan yang itu. Apa tuh? Yang kata Bambang Pacul gini, di wilayah timur ini Hati. masalah hati. Iya, Sekali iya. kau nyakitin hati orang dan juga pendukung-pendukungnya, Iya. kau akan tidak pernah. Ini sama-sama faktor non teknis yang mempengaruhi rasa orang dalam memilih dan mendukung. Iya. Iya kan? Ya, dan ini tuh lebih tebal menurut saya di wilayah Asia. Asia. Rosonya ini Mas. Asian value. Asian ini. value lagi. Santai. Udah lama nih nggak kesebut nih. Terakhir kesebut trending topik di Twitter 1 minggu nih. akhirnya aku dapat momentum setelah dia ditersangkakan oleh KPK. Iya. Siapa? Iya. Si kawan. Lawan. Nah, dapat momentum. Itu pun masih bisa dibalik persepsinya. Iya. Nih, aku bacakan Apa-apa? catatanku ya. Nggak apa-apa korupsi asal bukan uang rakyat. Satu. Kedua, nggak apa-apa korupsi asal dibagi ke rakyat, bos. Itu ini Ini apa? masyarakat yang ngomong. Iya kan, itu Coba problem bayangkan. kita itu. Itu problem kita, Mas. Aku nggak berbicara teknis. Kita disalahin waktu itu. Iya. Iya. Samarin dah. Nah, maksudku adalah Samarin dah. Udah lah. populisme, Maafkan aja. Iya. populisme akhirnya melahirkan satu paradigma berpikir di grassroots itu. Iya. Sedemikian rupa loh. Iya, Ini namanya korupsi pasti uang rakyat lah. Iya, ya Allah. Iya, kan Pak korupsi buat biar dipilih lagi ya dibagiin dong. Apalagi kalau dikekang nggak dipilih lagi ente. Kalau iya. Terus kalau gua harus bagian, gua dapat duit dari mana kalau nggak korupsi? Iya, Nah, iya kan gitu. Balik aja Ini terus. problemnya kan itu tuh, ya kan? Kamu jangan kayak gitu loh, Mas. Oh enggak, kita pakai baju oranye, Bos. Sejak awal kenapa Mas Rio pakai KPK pilih warna maksudnya. oranye? Ya karena warna KPK. Kenapa nggak orange sama pink aja dikombinasi kejaksaan juga dong? Anda kenapa kejaksaan nggak di itu? Simbolnya kan ini. Warna oranye, warna perlawanan. Meskipun orange sekarang udah Tangannya disilang. Artinya apa? borgol. Bukan. Kacau Bapak Polisi. Ya enggak kan. Ini ya. Tadi udah KPK. Enggak, bukan itu. Tangan silang itu artinya stop. Oh, Iya, stop kan? gini dong. Rejection. Wah, coba lihat orang parkir. Begini, Bos. Oh gitu. Silang. Gini, Gua nggak pernah nemu kang parkir begini. biasanya kalau kalau acara di pinggir kalau udah habis gini. Enggak gini dong. Nggak ada gini. Gini Nggak ada. dong. Gini Ada, dong. Gini apa? Anang Hermansyah. Tapi tak begini kalau itu. Gini dong harusnya kan. Iya. Rejection. Penolakan. Dia percaya itu nggak ya apa-apa. udah. Kalau Mas Anang kan begininya tapi tak begini. Putus kan? Tapi tak begini. Udah nggak usah pertanyaan. Anti. Lu Yanti, itu lu pintunya aku suruh tutup gak tutup. Gua tiap denger Budi gini Mas Anang hijau ini selalu ketawa gua. Dari kecil bau. Jadi gitu. Ya, sampai seperti itu loh masyarakat itu sudah. Ya kan nggak apa-apa korupsi asal dibagikan sama Tuh, rakyat. Nggak apa-apa korupsi asal bukan uang rakyat. Gimana? Itu yang gua tanya waktu itu. Asal nggak korupsi. Nah, nggak mau masuk ke situ. Ini. Enggak. Omongan gue persis gini nih. Iya, Kalau iya. semua korupsi bukan Tapi uang happy. rakyat, korupsi dibagikan ke rakyat, korupsi semua happy, gimana? Iya. Kok dibilang lu nyuruh korupsi Jangan maafkan. Belajar ke Mas Rio tadi. Maafkan. Itu di Kalian pintar-pintar. Enggak, maksudku Anda adalah- pintar-pintar Anda. Output dari proses yang seperti ini yang harus kita mitigasi. Nah, gue mau nanya ke lu, gimana kalau faktanya kayak gitu? Naik ke dia dong. Dia kan nah, coba dia. Gimana? Dia, Sama gimana? ini gue pertanyaan yang sama. Dia nih. pun sulit. Dia udah pelaku dia aja bisa. Gimana? Kan wajar aja gue nanya Coba, kan. gimana? Karena faktanya begitu kan. Gimana? Saya yang pertama ya. Begini. Kalau ini lintas Asian value. Iya. Iya. Ya. Di Indonesia itu ada apa istilahnya cerita ya. Dulu itu Sunan Kalijaga berandal tapi suka memberi. Robin Hood lah. Rampok Robin Hood kalau di barat, di UK Iya, itu iya. di Inggris ada Robin Hood. Dan itu ditoleransi, disukai masyarakat. Kenapa? Intinya memberi ke masyarakat. Iya. Tapi yang Rampok dirampok tapi elit. ya.
Nah ini kan kalau konteks korupsi itu bukan rampok elit, tapi rampok Rakyat. duit rakyat kan Ya. gitu. Nah itu dua prinsip yang berbeda. Tapi ada Nggak kesamaan. ada gua ngomong Robin Hood. Ya enggak, tapi kesamaannya kan artinya memberikan ini. Iya, Karena iya. rakyat itu kan rindu, prinsipnya sama. Masyarakat atau rakyat itu di mana-mana sama. Rindu elit itu bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk Ya, kehidupan mereka. setuju. Dan itu sering kan ditanyakan data survei seberapa yakin punya manfaat, perubahan dan lain-lain, kehidupan dan lain-lain kan gitu. Nah, menurut saya ini kan elit ini kan harus bisa memberikan apa semacam sesuatu yang diharapkan masyarakat gitu loh, untuk menjadi harapan masyarakat. Hanya saja kendalanya kan masalah cara. Nah, caranya adalah tadi mayoritas itu kemudian berpikirnya pragmatis, artinya elit sendiri pokoknya asal bawa sesuatu dan langsung dibawa. Dulu misalnya ada orang ngomong bansos lah, apalah dan sebagainya itu kan langsung diberikan gitu. Masyarakat juga terimanya langsung sesuatu yang di depan mata. Bukan sesuatu yang sifatnya jangka panjang, karena mayoritas kelas kita kan kelas menengahnya bawahnya terlalu tebal gitu loh. Yang berpenghasilan di bawah 1 juta itu masih banyak gitu loh. Yang susah untuk hidup dan seterusnya itu luar biasa. Iya betul. Nah ini yang juga mempertebal demand itu makin arusnya masih makin kuat gitu loh. Jadi kalau belum lagi di dalam konteks patron klien Asian value tadi, Ri, itu benar-benar terjadi bahwa ini ada idola saya, ini ada panutan saya, ini ada orang yang menjadi rujukan saya. Iya, iya. Dan biasanya kalau ketemu saya tuh hidup sebagian masalah hidup saya selesai, kira-kira gitu. Iya, iya. Iya kan? Diselesaikan ya. Iya. Iya. Nah, itu banyak terjadi dan kita lihat hierarki kehidupan masyarakat itu mayoritas masih terjadi seperti itu. Iya. Ya di komunitas katakanlah pedagang ada, petani ada, di komunitas masyarakat di kampung-kampung semuanya ada. Ya. Bahkan sesama ulama pun berkonsultasi dengan ulama di atasnya. Iya, betul, betul. Itu terjadi loh. Pada guru-gurunya Guru-gurunya dan iya. seterusnya. Jadi kita kemudian yang bisa kita lakukan adalah apa sih sebenarnya kita persempit dulu yang disebut korupsi, kemudian money politik, kita perjelas dulu di situ. Kemudian juga menurut saya loh ya. Sampai sekarang belum jelas berarti ya. Menurut saya, contohnya money politik tadi. Yang dimasukkan money politik itu apa kan gitu. Ini sama kayak main bola nih, karena kita banyak ngurus bola belakangan. Aha. Kalau offside-nya kita belum bisa definisikan, kita nggak bisa main kan? Ini gimana? Kalau itu kemudian lebih jelas, lebih ini gitu ya. Kemudian juga sama-sama ada intensi untuk kemudian merubah atau mentransform. Kalau menghilangkan menurut saya sulit ketika itu menjadi budaya. Betul. Nah, kayak tadi itulah budaya saling memberi ketika pada acara atau pada ketemu orang saling menghargai dengan cara memberi gitu ya. Itu banyak terjadi loh. Kita datang ke rumah orang menghormati, entah harganya berapapun ya Bawa istilahnya. kue, Bawa kue, Buat bawa tangan, apa. konsep buah tangan tadi kan? Iya, buat tangan. Karena apa? Adanya koneksi. Iya, iya, betul. Nah gitu. Nah di sini saya kira budaya itu di Asia jauh lebih tebal. Ya, buah tangan, hantaran, apalah gitu-gitu. Nah, saya sebenarnya tertarik pada ini tadi apa yang kamu sampaikan di tadi mengutip Mas Bambang Pacul soal hati ya. Memang politik di Asia khususnya saya rasakan itu koneksinya itu lebih tebal di hati dan juga bukan di barat tidak ada. Ketika Obama ngomong hope dan seterusnya itu kan koneksinya ke hati ya. Tetapi baperan politiknya itu jauh lebih tinggi di Asia. Betul. Makanya ketika terjadi polarisasi di Asia itu luar biasa. Di Polarisasi atas nama apapun, bahkan di level Kades. kades. polarisasinya yang di Indonesiaisasi ya. Sebenarnya benar. Indonesiaisasi, polarisasi. Ya. Iya. Itu terjadi makanya Nusantaraisasi. makanya kan ada salah satu senior kita ya, Mas Soekardi dan akhir pernah jadi staf khusus presiden juga. Dia pernah heran ya, saya dalam sudah diskusi itu jadi di banyak tempat mau lihat misalnya bekas-bekas kerajaan itu masih ada. Ya, tapi di Indonesia itu kalau terjadi perang itu kerajaannya hancur-hancuran betul, dihancurkan sampai kerajaan sampai tempat-tempatnya situsnya susah dicari. Oh iya betul. Bumi hangus. Iya betul. Karena baper politiknya itu luar biasa. Betul. TGTB ini ya. Iya, baper politik ini yang ya. itu bisa terjadi dan itu kita lihat warisan budaya Betul. zaman dulu Gak terjadi. ada konservasi ini ya atas. Ya Majapahit hilang. Iya. Bahkan kerajaan di Jogja yang Pleret Sono sama ini Pajang susah- nggak ada sampai sekarang. Pajang hilang. Banyak lah yang kayak gitu ketika Bumi terjadi tuh langsung bapernya nggak ketulungan. Gitu. Nah, ini yang kemudian kenapa saya setuju kalau dalam konteks polarisasi itu harus betul-betul diantisipasi, dikelola. Ya memang karena kalau tidak bisa terkelola Atau bakalan ini soal usia demokrasi aja, Mas. Di kita masih
5 kali pilpres gitu. Sementara di Amerika sudah sedemikian. Di Amerika sekian kali pemilu masih aja kan pembunuhan. Contoh Abraham Lincoln juga terjadi kan antara barat utara selatan itu toh. 3 kali presidennya. Tiga kali presiden. Oh itu dengan John Kennedy, kalau itu daerah modern. Sama James Garfield. John Kennedy sudah berapa kalinya waktu itu ya kan. Apakah ini soal usia sehingga kalau saya pakai pemikirannya tentang habituasi proses pembiasaannya, apakah ini proses internalisasi dan pembiasaan yang masih seumuran jagung atau seperti apa? Saya setuju dengan habituasi juga, artinya kita belum lama lah kalau hitungan itu baru 5 kali. Dan itu pun levelnya adalah baru level elektoralnya pemilu ya, istilahnya hanya proses pemilu, bukan merasakan demokrasi dalam keseluruhan di konteks pemilu non pemilu. Itu satu. Tapi variabel yang tak kalah penting menurut saya bukan hanya soal usia ya, tapi kompatibilitas budaya kita untuk katakanlah entah mentransformasi demokrasi atau menerima demokrasi itu. Jadi maksudnya kira-kira gini ya, demokrasi itu kan prinsip. Kalau kita mau jujur, demokrasi itu kan impor juga kan gitu. Tetapi di Indonesia itu kan biasanya apapun yang masuk ke Indonesia itu di Indonesianisasi gitu loh. Nah, masalahnya adalah sebenarnya ada misteri di dalam ini, dalam studi perilaku pemilih juga sama. Kita hanya bisa menebak aspek rasionalitas pemilih sesungguhnya. Derajat non rasionalitas itu kan ada yang tidak bisa kita pahami. Inilah makanya ketika kita bicara soal political behavior, nggak ada kesepakatan faktor apa yang paling menentukan pilihan politik orang, kan nggak ada kesepakatan itu. Nggak ada. Ketika di bilik suara nggak ada yang tahu kan gitu kan. Tapi pertanyaan Mas Rio tadi luar biasa ya, bagus. Dalam konteks ini tidak hanya mungkin soal habituasi, tapi budaya dan pembiasaan dan juga struktur masyarakat menurut saya. Struktur masyarakat yang luar biasa terjadi gap, kesenjangan ya. Makanya ada tesis yang mengatakan demokrasi itu berlaku kalau tingkat pendapatan masyarakat di atas kira-kira ya 4.000, 6.000. Iya, di atas $6.000 atau berapa gitu ya. Nah, di kita kan masih jauh, kemiskinan masih luar biasa, gap juga antara rasio Gini kalau orang ekonomi bilang gitu ya. Ini juga menurut saya ngaruh. Bayangkan kalau pemilih itu merasa tidak butuh, artinya gini, saya tidak butuh amplop kamu atau saweran kamu, tapi programnya gimana nanti. Nah, kalau dia bisa mengatakan itu paten kan gitu. Saya tidak butuh misalnya hanya sekedar ini, tapi kira-kira ini gimana kan? Diketahui fakta lapangan ya. Sebagai pelaku tapi fakta kan lapangan. Kalau ditanya beliau kan pertanyaan itu jarang juga saya kira muncul di pemilih kan gitu. Iya, fakta lapangannya enggak. Ini kok datang nggak bawa buah tangan? Nah gitu bisa jadi pertanyaannya kan gitu. Kayak pusing dia. Kasih dulu penutup sapu dulu, sapu bersih dulu. Karena hikmah dan kebijaksanaan. Iya, itu menarik juga tuh. Beberapa hal ya. Pertama soal pidato Pak Prabowo. Posisi saya sih, saya mendukung pada posisi membuka ruang wacana publik. Ya kan? Itu harus digulirkan lagi di publik. Supaya apa? Saya percaya bahwa ketika itu terdialektikakan akan menemukan rumusan-rumusan yang lebih komprehensif gitu. Bukan saya masih saya ini produk pemilihan langsung di mana saya tidak setuju, tapi harus ada koreksi, ada aksi korektif secara kolektif untuk pilkada langsung itu. Nah, kedua, argumen yang mengatakan bahwa pilkada lewat DPR tidak demokratis itu juga perlu tadi aja Mas Nyarwi menjelaskan bagaimana Asian values. Sementara individualisme yang dibawa ini oleh kompetisi sebagai elektoral. core dari demokrasi itu tadi ditaruh di dalam konteks yang lebih kohesivitas sosialnya lebih kuat, sudah mengalami berbagai ketidakcocokan gitu kan, ya distorsi di situ gitu ya. Nah itu juga menjadi jangan-jangan saya punya kecurigaan jangan-jangan kebiasaan adat di Nusantara yang basisnya itu adalah kerajaan, feodalisme dan lain-lain, itu justru apa yang benar kata Hatta katakan, ya musyawarah aja, ya kan. Kalau kemudian DPRD itu didefinisikan sebagai musyawarah, kenapa itu harus dikatakan tidak demokratis? Padahal kan one man one vote ini kan produk belakangan dari demokrasi yang mana sangat radikal. Bertentangan dengan nature-nya masyarakat. Kenapa gue bilang gitu? Satu orang satu suara sama. Pada faktanya kita nggak sama. Ada yang terdidik, ada yang kelasnya. Iya. Ini yang kemudian Jeffrey Winters di oligarki itu mengajukan tesis oligarki, ya kan? Karena faktanya kita nggak sama, ada orang-orang yang bisa bawa suara lebih banyak
Sehingga dia punya kekuasaan terhadap kandidat yang menang gitu. Inilah Iya, tapi oligarki gitu. diskusi soal DPRD yang bisa menentukan seorang bupati atau wali kota itu juga jangan dipangkas. Oh itu harus juga diperbaiki sistemnya. Iya, betul, Iya betul, kan? betul. Bagaimana relasi dia yang betul-betul membawa amanat sebagai seorang legislator, ini bawa suara kan, betul-betul terkonek terkonek betul dengan basis konstituen ya. Iya, jangan kemudian terjadi pembajakan di situ atas nama konstituen dia memilih calon yang lain gitu. Makanya silakan ini dibuka. Buka gitu. diskursusnya. Dibuka. Ini kayak akan panjang sekali dan berkali-kali akan Bagus menurut saya. Dan menurutku Bagus. oke lah. Saya punya keyakinan ujungnya nanti tetap pilkada langsung, tapi ada proses perbaikan di situ. Banyak Contohnya evaluasi. misalnya yang menjadi calon bupati, gubernur, presiden harus dari partai politik misalnya seperti Nah, itu ya. iya. Misalnya gitu. Berarti Mas Rio nggak bisa dong? Ya nggak bisa, harus jadi kader Kader partai. Dan akan menjadi kader. Iya kan? dikasih syarat misalnya 5 tahun Dan atau akan menjadi kader kan. Oh, pasti. Menurut Anda Mas Anies lebih baik bikin partai atau jadi kader? Bos, Anda ini kurang sensitif. Pemain nggak boleh mengomentari pemain lain. Nggak boleh. Oh kan dia masih 2 kaki katanya. kita kaki Kan dua. kemarin 2 kaki, kalau sekarang Nah, udah terakhir udah. pelajaran ya buat adik-adik saya ini yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur Nah, itu atau Budi itu, Budi. anggota DPR RI, ya kan? Jangan setengah-setengah bertarung. Betul. Ya, mau Jual. dikatakan kita nggak punya modal, nggak punya uang, nggak ini macam-macam sudah. Kalau Cuek aja. Tarung sekali tarung saja. Jangankan setengah, Mas Rio, setengah aja kita nggak punya. Jangankan satu. Oke, sampai jumpa lagi.